Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yajaluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatian Allah yursilu misla sawaba kiraatina la arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhusu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhusu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan Masjid Jami' Al-Diya Guru Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 3 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian sambil menunggu terbitnya matahari. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 13. Agak ke atas. Qala al-mu'allif ayyuhal ikhwah, innal hikmah min ta'addudi zaujatir rasuli sallallahu alaihi wasallam kasiratun mutasyaibatun. Sungguhnya hikmah alasan hikmah, rahasia, faedah, manfaat itu dari berbilang-bilang. Jadi berbilang-bilang istrinya Rasul itu banyak sekali hikmahnya, banyak alasannya, banyak manfaat dan faedah. Kasiratun banyak, mutasyaibatun bercabang-cabang, udah banyak bercabang-cabang. Ini ntar ada cabangnya ada 4. Setiap cabang tentu ada ranting-rantingnya. Wa yumkinuna an nujmilaha bima yali. Walaupun banyak dan bercabang-cabang, tapi bisa kita simpulkan. Bisa kita simpulkan hikmah-hikmah tersebut sebagai berikut. Jadi kita simpulkan ada 4 cabang. 1, al-hikmatut ta'limiyah. Yang pertama, hikmahnya, alasannya, manfaat dan faedah adalah taklim. Apa itu taklim? Mengajarin umat gitu. Taklim ini kan kita majelis taklim, belajar. Yang kedua, hikmah tasyri'. Ada hukum baru. Tasyri' itu hukum baru. Ada hukum baru yang perlu diterangkan. Nah, itu melalui istri Nabi, melalui Nabi nikah gitu. Ada itu. Ntar akan ada contoh. Yang ketiga, hikmah ijtimaiyah. Al-hikmatul ijtimaiyah. Alasan sosial. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah hikmah sia-sia. Ada hikmah dengan alasan politik, gitu ya. Tentu politik di sini politik yang dibenarkan oleh agama gitu.
bukan politiknya Mekapili, yang membenarkan segala macam cara, yang penting tujuannya bagus. Nah itu bukan politik Islam itu. Ya. Jadi kalau politik Islam tujuannya bagus, dengan cara-cara pun yang bagus. Nah inilah 4 kesimpulan, 4 hikmah kenapa Nabi punya istri lebih dari 4 sampai 11. Wala natahaddatsu biikhtisar. Nah, sekarang akan kita perbincangkan secara ringkas an kullin min hadhil hikamil arba, dari tiap-tiap hikmah yang 4 ini. Summa nu, nah ini linatahaddasa summa nu tiba nu kibuha. Kemudian setelah itu akan kita akhiri pembicaraan kita tentang ummahatil mukminin thahirat, tentang siapa itu para ummahatil mukminin yang dapat julukan ummahatil mukminin, siapa itu. Nanti akan diterangkan biografinya satu persatu. Jadi yang pertama akan diterangin hikmah-hikmah yang 4, kemudian baru nanti siapa saja yang termasuk dalam kategori ummahatul mukminin atau hirat yang suci-suci. Wa hikmatuz zawaj bi kulli wahidatin minhunna, dan nanti akan diterangkan pula hikmah Nabi menikahi tiap-tiap satu daripada ummahatil mukminin istiqlalan satu persatu gitu. Panaqulu wa minallahi nastamidul auna. Nah, aku akan mulai berbicara sambil minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan. Yang pertama tadi dikatakan hikmahnya taklim, ngajar. Nah, apa itu? Laqad kanatil ghayatul asasiyatu min ta'addudi zaujatir rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya takhriju bid'i muallimatin lin nisa. Nah, Laqad kanatil ghayah. Sesungguhnya al-ghayatul asasiyah, tujuan utama, tujuan pokok dari berbilang-bilangnya istri Nabi, tujuan pokoknya adalah takhrij. Mengeluarkan, mencetak kalau bahasa kita, mencetak bid'i muallimat, mencetak beberapa guru-guru perempuan, guru-guru yang bisa ngajarin perempuan gitu. Kan Nabi Muhammad laki-laki, sedangkan umatnya ini kan bukan semua laki-laki, ada umatnya perempuan. Ya. Jadi kalau tidak ada guru-guru perempuan yang bisa ngajarin umatnya yang perempuan, repot juga. Terutama ajaran-ajaran Islam yang menyangkut masalah perempuan. Kan harus ada guru-guru perempuan. Kalau Nabi kan laki-laki, ya. Kalau nanti ada ajaran-ajaran agama Islam yang harus dijelaskan yang harus dijelaskan kepada umatnya yang perempuan, mesti ada guru-guru perempuan. Nah, kalau Nabi bisa, bukannya Nabi bisa. Nabi kan laki-laki, gitu. Jadi harus ada guru-guru perempuan yang nerangin kepada umat yang perempuan. Nah, Nabi lah yang mencetak guru-guru perempuan supaya nanti guru-guru perempuannya itu bisa ngajarin umatnya yang perempuan. Ini tujuan utama, ya. Terutama kalau yang diajarin syariat Islam yang berkenaan dengan apa? Dengan urusan perempuan, ngelahirin anak, haid, nifas. Nah, itu kan yang ngerti perempuan. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak mencetak guru-guru perempuan, nanti yang ngajarin perempuan nggak ada dong. Nah, itulah
Nabi Muhammad punya istri banyak, di antaranya tujuannya supaya istri-istri Nabi itu mewakili Nabi ngajarin para kaum hawa, kaum perempuan. Yu'allimhunna yu'alliman ya, yu'allimna hunna bacanya yu'allimna hunna ya, yu'allimna ya. Artinya para istri Nabi itulah yang ngajarin, yang jadi guru. Hunna umatnya yang perempuan tuh. Yu'allimna gitu bacanya. Hunna yu'allimna ya. Jadi kan yu'allimani yu'allimuna ya. Tu'allimani huwa huma hum hiya huma hunna yu'allimna hunna perempuan ya. Jadi para istri Nabi lah yang nanti jadi guru ngajarin para kaum hawa. Apa al-ahkam syar'iyyah, yaitu ajaran agama yang menyangkut masalah hukum-hukum perempuan. Pan-nisa'u nasibul mujtama'. Perempuan adalah sebagian daripada masyarakat ya. Bahkan bukan hanya sebagian, banyakkan perempuan dari orang laki. Banyakkan orang perempuan dari orang laki. Mesti ada guru-guru perempuan. Karena umat Nabi itu bukan hanya laki-laki. Wa qad furiḍa 'alaihinna minat takalif ma furiḍa 'ala rijal. Nah, Allah wajibin atas perempuan sama seperti Allah wajibin atas laki-laki ya. Ini walaupun fardu-fardunya Allah itu selalu yang disebut laki-laki, perempuan ngikut ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Nah, itu. Walaupun itu perintah sama orang laki, amanu kan orang laki, perempuan ngikut di situ ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wa qad furiḍa 'alaihinna. Artinya Islam Allah memfardukan, mewajibkan atas perempuan minat takalif dari segala macam beban ya. Sama seperti yang Allah fardukan atas orang laki. Wa qad kana al-katsiratu minhunna yastahyaina tuh. Di antaranya alasannya kenapa mesti yang ngajarin perempuan. Kalau perempuan yang ngajarin perempuan. Karena kebanyakan orang perempuan waktu zaman dulu malu nanya sama Nabi gitu ya. Orang perempuan dulu, makanya bilang orang perempuan dulu malu nanya kalau gurunya laki. Ini dulu ya. Kalau orang perempuan sekarang kan malunya udah kurang. Ya, walaupun gurunya laki-laki dia nggak malu nanya nih. Kan kita ngomongin dulu nih dulu. Kebanyakan kanatil kasirat, kebanyakan perempuan waktu zaman dulu malu nanya Nabi gitu ya. Karena Nabi laki-laki. Apalagi kalau yang ditanya yang menyangkut masalah ya, yang ada kaitannya dengan perempuan. Ya. Malu nanya Nabi, amba'dil umur syar'iyyah, sebagian hukum agama. Khosatan khususnya muta'alliqah bina, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Contoh, mana hukum yang berkaitan perempuan? Mereka nanya, langsung nanya Nabi malu. Ka'ahkamil haidi wan nifas. Hukum haid dan nifas. Nah, ini kan urusannya perempuan. Janabah, ya. Waktu junub wal umur zaujiyah. Masalah rumah tangga dan lain-lain minal ahkam daripada ajaran agama. Wa qad kanatil mar'atu tughalibu haya'aha. Perempuan waktu zaman dulu banyak malunya gitu, banyak malunya. Dulu, dari dulu ya. Hin mana turidu antas ala Rasul, ketika mereka ingin nanya Rasul, karena Rasulullah laki-laki. Amba di hadil masail, mereka malu nanya Rasul tentang masalah ini. Maksudnya masalah yang berkaitan dengan perempuan. Kama tarwi kutubus sunnah. Nah, dari mana tahunya kalau orang dulu itu malu nanya, perempuan dulu malu nanya Nabi? Tahunya itu diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Asad dahayaan, orang perempuan dulu asad dahayaan minal azra fi hidya. Wakana Rasulullah gitu ya. Nah,
Kama kana min khuluqin. Nah, jadi orang perempuan dulu banyak malu dan Nabi juga malu gitu maksudnya. Tadi kan orang perempuan dulu mau nanya Nabi malu karena Nabi laki-laki. Demikian juga Nabi Muhammad malu, jadi sama-sama apa? Sama-sama punya malu. Nah, ini malunya malu yang benar nih. Ya. Tapi ada malu yang nggak benar. Kenapa ente nggak ngaji? Saya malu udah tua. Udah tua malu ngaji. Nah, ini malu yang nggak benar. Kenapa malu? Karena saya nggak pernah ngaji. Nah, justru ente nggak pernah ngaji gitu. Ya, saya nggak pernah datang, saya malu. Nah, gitu. Nah, ini malu yang nggak benar. Nabi pun punya sifat malu. Nah, ya, kama kana min khuluqir rasulil haya'u. Sebagaimana akhlaknya Nabi, di antaranya juga Nabi punya malu yang kamil, Masya Allah. Nabi malunya sempurna gitu, nggak setengah-setengah. Dari mana taunya kalau Nabi itu punya sifat malunya itu sempurna, sebagaimana yang ditarwi, yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Yaitu Nabi Muhammad asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Nabi Muhammad lebih malu daripada anak perawan gitu, bukan anak gadis, anak perawan zaman dulu. Nabi punya malu, lebih malu daripada anak perawan waktu zaman dulu. Fi khidriha, nggak pernah keluar dari kamarnya yang gelap. Jadi orang dulu itu punya kamar terdiri dari yang paling belakang, ya. Yang paling belakang, yang paling gelap. Kemudian ada kamar buat keluarga. Kemudian baru ada kamar, ya, buat. Nah, kalau yang tadi yang paling belakang kamar buat anak gadis, yang paling jauh, yang paling gelap. Kemudian baru kamar buat orang tua. Baru kamar buat keluarga. Ruang. Nah, baru ruang tamu. Ya. Jadi anak perempuan, anak perawan zaman dulu, ya, nggak pernah melewati kamarnya karena saking malunya. Jadi kalau mau ke kamar tamu harus melewati berapa nih? Melewati kamar orang tuanya dulu, melewati ruang keluarga, baru ke ruang tamu. Nah, di saking malunya itu perempuan, orang tuanya tempatin kamarnya di paling belakang. Nah, Nabi Muhammad tuh malunya Nabi Muhammad lebih daripada anak perempuan, anak perawan. Fi khidriha, di dalam kamarnya yang gelap. Nah, itulah kesimpulan malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamakana alaihi salatu wasallam yastati'u ayyujiba an kulli su'alin. Oleh karena itu Nabi tidak bisa menjawab tiap-tiap pertanyaan yang diajukan oleh perempuan, gitu kan? Ya kan, perempuan nanya masalah hukum yang menyangkut masalah perempuan. Si perempuan itu malu nanya Nabi, dan Nabi juga neranginya langsung malu sama perempuan. Dengan secara langsung tuh, isarahatil kamilah, Nabi nggak bisa nerangin secara langsung karena dua-duanya punya malunya malu yang benar nih. Balkana yukanni fi ba'dil ahyan. Saking malunya Nabi, terkadang walaupun dia ngomong di depan laki-laki pun dalam masalah gituan, tahu masalah gituan? Kalau masalah gituan, walaupun ngomong di depan laki-laki pun Nabi nggak pernah terang-terangan, selalu pakai kinayah, ya. Selalu pakai kinayah, ya. Nggak langsung, ya, selalu pakai kinayah. Apa itu contoh? Ya. Apabila seorang laki-laki, ya, berada di atas, ya, cabangnya yang 4, ya, kemudian dia gerak-gerakin cabang yang 4 itu, maka wajiblah dia mandi. Nah, itu kan. Nah, kalau ente belum lewat umur 17 tahun nggak ngerti nih. Gitu. Itu menunjukkan nih.
Jadi artinya kalau mau terus terang kan gampang. Apabila laki-laki menggauli istrinya, menjima bininya gitu, baik keluar mani atau tidak keluar mani, wajib mandi. Nggak pernah Nabi mengatakan jima itu nggak pernah. Ya. Dia bilang apa? Apabila laki-laki ada di atas cabang yang 4. Mana cabang yang 4 itu? 2 tangan, 2 paha. itu contoh kinayah. Ya. Baik, nah itulah ya. Wa kana yukani fi ba'dil ahyan. Nabi saking malunya kalau dalam masalah kaitan itu terkadang ngomongnya enggak langsung pakai kinayah. Wala rubbama lam tafhamil mar'atu antorikil kinayah. Terkadang perempuan diajak ngomong dengan cara kinayah kagak paham. Ya. Tidak paham muradahu maksudnya Nabi. Nah, oleh karena itu perlu ada guru perempuan tuh, yang apabila nanti perempuan kagak ngerti nanyanya sama guru perempuan yang mewakili Nabi. Nah itulah istrinya Nabi yang ngajarin tuh. Ini kan kita berbicara tentang hikmah ta'limi. Apa sebab Nabi kita kawin? Supaya ya mencetak guru-guru perempuan, supaya langsung orang perempuan sama perempuan kan nggak malu nanyanya. Mana contoh? Contoh nih, Tarwi Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini kan Aisyah salah satu istri Nabi meriwayatkan annamra'atan minal ansar, ada seorang perempuan wanita dari golongan Ansar dari Madinah. Sa'alatin Nabi SAW an ghusliha minal mahid. Ya. Si perempuan ini nanya bagaimana cara mandi setelah selesai haid. Ya. Bagaimana mandi setelah selesai? Kan diantara wajibnya mandi kalau udah selesai haid gitu kan, itu udah pada paham. Cuman bagaimana cara mandinya gitu. Cara mandi itu gimana? Nah ini perempuan mau nanya sama Nabi malu. Ya. Nanyanya sama siapa jadinya? Sama Nabi, sama istri Nabi itu. Ya. Fa'allamaha sallallahu alaihi wasallam kaifa taqtasil. Ya. Saya ulangi, annamra'atan, ada seorang perempuan dari Ansar nanya Nabi tentang bagaimana mandi selesai haid. Maka Nabi ngajarin mandi, bagaimana caranya mandi setelah haid. Pakai fa'allama. Nabi kita ngajarin kaifa taqtasil, bagaimana cara mandi. Namun Nabi kita ngajarinnya menggunakan bahasa kinayah gitu tadi, sehingga si perempuan itu nggak paham. Summa qala laha, kemudian kata Nabi setelah ngajarin mandi gini, kata Nabi, huzi fursatan mumassikatan, ya. Ai qit'atan minal qutni biha asarut tib patatohari biha, ya. Kata Nabi setelah nerangin bagaimana caranya mandi, kalau kita bilang mandi keramas. Setelahnya itu, setelah kamu mandi, kata Nabi kepada perempuan yang nanya tadi, setelah kamu mandi, ya, ambillah huzi ambil fursatan mumassikatan, sepotong kapas, ya, sepotong kapas. Nah, kemudian qit'ah minal qutni, sepotong kapas. Biha asarutib, kapas itu kamu taruhin minyak wangi, ya. Ambil sepotong kapas, taruhin apa? Kalau bisa olesin kapas itu, olesin minyak wangi. Patatohari biha, ya. Maka kamu bersuci dengan sepotong kapas tadi. Nah dikata gitu tuh perempuan nggak ngerti juga. Qolat, kata perempuan, kaifa atatahharu biha, bagaimana aku bersuci dengan sepotong kapas ini, ya. Artinya setelah selesai mandi itu. Qala tatahhari biha, kata Nabi, sucikanlah badanmu dengannya, ya. Dikata gitu masih kagak paham juga tuh perempuan. Qalat kaifa ya Rasulullah atatahharu biha, tuh bagaimana caranya aku bersih dengan sepotong kapas yang udah diolesin minyak wangi ini, ya. Faqala lah, kata Nabi, subhanallah, ya. Ya, tatahharis. Artinya subhanallah, Nabi terheran-heran. Masa iya
Saya udah terangin begitu masih kagak paham aja gitulah kira-kira. Itu kata-kata subhanallah itu ucapan untuk mengungkap rasa heran, terheran-heran. Masih kagak ngerti juga gitu ya. Nah, akhirnya yang nerangin siapa tuh? Aisyah nih tuh ya. Tuh ini contoh ya. Contoh kalau nggak langsung diterangin sama perempuan, kadang-kadang perempuan itu nggak paham tuh. Qalatis Sayyidu Aisyah ini kan yang meriwayatkan Aisyah. Kata Aisyah waktu itu hadir, fajtazabtuha min yadiha. Aku tarik itu perempuan tangannya. Kata Aisyah, aku tarik perempuan tangannya, maksudnya mau diperagakan lah gitu kan. Itu kan masa ia mau diperagakan di hadapan Nabi. Akhirnya perempuan itu ditarik tangannya ke bawah ke kamar. Ya, gitu, tarik tuh. Perempuan tadi tangannya ditarik oleh Aisyah bawa ke tempat yang nggak ada orang lah gitu. Mau peragakan. Tadi diterangin nggak paham-paham, diperagakan oleh Aisyah. Ambil tangannya. Fakultu doiha nih kapas nih. Kan lu udah mandi udah semua, nih kapas. Al-kasat karoin minyak wangi. Nih giniin. Yang nerangin siapa tuh? Aisyah. Doiha. Ini kapas yang udah wangi, letakkan tuh. Pi makani kaza di tempat-tempat kamu itu, ya. Tuh. Wa tatabai biha asradam, terutama ya kapas yang beraroma harum ini kamu olesin di tempat-tempat yang tadinya keluar darah. Nah, tuh yang nerangin siapa tuh? Aisyah. Ya. Wasorrohat gitu baca. Wasorrohat laha bil makan. Aisyah saat nerangin sama perempuan itu, ini kapas yang berbau harum ini kamu oles-olesin di tempat-tempat. Nih di tempat sini loh, ini loh gitulah. Ya gitu. Nah, kalau Nabi masa ia nerangin gitu kan nggak enak ya. Ya. Jadi kapas yang ada bau harum ini kamu oles-olesin minyak wangi, kemudian buat apa? Membuang bekas-bekas itu, bekas bau darah. Alati tadhaha fihi. Nah, ini Aisyah yang nerangin. Fakana shalawatullah alaihi yastahi min misli hadzat tasri. Nabi kita malu. Ya bukan artinya Nabi nggak bisa nerangin, bisa aja kan malu ya. Nerangin depan perempuan ya, mempraktekkan bagaimana kapas itu diletakkan di tempat-tempat yang semestinya diletakkan. Malu Nabi itu. Ya, fi misli hadzat tasri untuk menjelaskan seperti ini. Hakadza kanal qalilu aidan minan nisa. Ya, mantastati. Ya, demikian juga sedikit dari perempuan yang mampu untuk tataqallab ala nafsiha. Ya, jadi Nabi malu, demikian juga perempuan sedikit yang bisa apa? Yang bisa menguasai malunya gitu ya. Jadi di samping Nabi kita malu, perempuan pun tidak mampu menguasai malunya gitu ya. Jadi sama-sama malu. Wa ala hayaiha. Fatajaharan Nabi sallallahu bisual amma yaqaulaha untuk perempuan tadi terus terang menanya tentang sesuatu yang mereka nggak paham. Jadi perempuan itu malu, Nabi juga malu. Nah, hudu masalah dizalik. Ada lagi contoh, kalau yang tadi kan contoh Nabi malu gitu. Nabi malu nerangin. Nah, sekarang mana contohnya si perempuan malu nanya gitu. Kalau yang tadi kan yang perempuan nggak malu nanya. Yang malu tadi siapa? Yang tadi yang malu itu Nabi, perempuan tadi nggak malu. Ya Rasulullah, gimana caranya nih saya mau mandi nih? Ya, nggak malu. Yang malu siapa tadi? Nah, sekarang mana contohnya kalau yang malu itu perempuan. Nah, ada contoh malu perempuan. Yaitu hadis Ummu Salamah. Al-Marwi fi Shahihain, yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, berarti muttafaqun alaih. Nah, bagaimana hadisnya itu yang menunjukkan perempuan itu malu. Ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim. Ya, ada Ummu Salamah, ada Ummu Sulaim.
Kalau Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi, itu Ummu Salamah. Ini bukan Salamah, Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Zaujatu Abi Thalhah, istrinya Abu Thalhah. Ya. Jadi orang Arab kalau mau ngomong perempuan itu nggak perlu pakai konde, ya. Nggak perlu zaujuni dikondein, zaujatu. Ya. Zauju itu bukannya istrinya bukannya suaminya Abu Thalhah. Kan Abu Thalhah laki-laki. Jadi zauju itu istri, ya. Jadi nggak perlu dikasih tak marbutoh, ya. Zauju itu sama dengan zaujatu, istrinya Abu Thalhah. Kecuali di dalam babul paroid. Nah, kalau dalam paroid, kalau istri zaujatun, kalau suami zaujun. Dalam ilmu paroid supaya beda antara istri sama suami. Tapi kalau di luar ilmu paroid, laki dan perempuan tetap apa? Zaujun. Ya. Nggak perlu ditambahin apaan? Tak marbutoh kalau perempuan. Nah ini contoh. Ummu Sulaim adalah istrinya Abu Thalhah, datang ke Rasul. Nanya, tapi nanyanya malu. Ya. Faqalatlah. Nah, ya. Kata Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu-malu kalau dalam masalah yang apa? Yang benar. Kan ada di Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Nah itu kan Allah nggak malu kalau dalam masalah yang hak. Kata Ummu Sulaim, saya datang Rasulullah mau nanya nih, saya nggak pakai malu-malu dah, karena Allah sendiri tidak pernah malu kalau dalam masalah yang benar. Hal alal mar'ati min ghuslin idza ihtamalat. Apakah perempuan itu wajib mandi apabila ngimpi? Apakah perempuan wajib mandi apabila mimpi? Ini kan orang perempuan lain malu nanya. Orang perempuan ini malu maksudnya kita kembali lagi tadi. Malu waktu zaman dulu. Perempuan itu kalau masalah ginian nih malu. Kata Ummu Salamah, saya mau nanya nih, ya. Kalau yang lain-lain mungkin malu, gitu. Kalau saya nggak malu-malu nih, karena Allah sendiri nggak malu. Apakah perempuan wajib mandi apabila dia ngimpi, gitu ya? Kan kalau orang perempuan dulu malu kalau dirinya ngimpi, gitulah, ya. Ini ngimpi khusus maksudnya, bukan ngimpi apaan? Ngimpi ketiban bulan. Ya Rasul, saya mau tanya nih, ya. Kalau perempuan ngimpi wajib mandi enggak? Ya. Faqala lahan Nabi sallam, kata Nabi, "Na'am." Ya, idza ra'atil ma, kalau ngimpi, ya, kalau ngimpinya disertai dengan ngelihat air. Nah, ngelihat air, ya. Nah, kan kagak paham. Maksudnya kalau ngimpinya keluar mani itu. Ya. Kalau ngimpinya nggak keluar mani, ngimpi jima nggak keluar mani, ya nggak wajib mandi, gitu. Tapi kalau jima beneran, walaupun nggak keluar mandi, wajib mandi kalau jima beneran. Tapi kalau ngimpi jima, syarat wajib mandi kalau keluar, itu maksudnya. Ya. Nabi nggak bilang apabila kamu lihat keluar mani, nah gitu ya. Apabila perempuan tadi ngelihat air. Faqalat Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim yang bertanya tadi berkata, Faqalat Ummu Sulaim laqad fadah tin nisaa. Faqalat Ummu Salamah. Nah, ini Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah istri Nabi. Kata yang malu di sini Ummu Salamah. Kalau Ummu Sulaim enggak malu. Kan Ummu Sulaim kan enggak malu tuh. Ya Rasul, saya nggak malu-malu. Nah, ya kalau yang lain mungkin malu, saya nggak malu. Apa kata Rasulullah? Apabila orang perempuan dia ngimpi, kemudian wajib mandi nggak? Nah, berarti kan Ummu Sulaim nggak malu. Yang malu siapa nih? Ummu Salamah. Kan kita mau nyontoin ada perempuan malu. Kata Ummu Salamah, laqad fadhtin nisa, wahai Ummu Sulaim, kamu telah buka rahasianya perempuan. Nah gitu.
laqad fadhahtin nisaa, kamu telah membuka apa? Membuka rahasianya perempuan. Ya. Berarti yang malu di sini siapa? Ummu Salamah. Kalau Ummu Sulaim nggak malu tuh. Kamu telah buka rahasianya perempuan. Wahai haki. Wahai haki. Nah ini wahai haki, kata-kata yang digunakan, diucapkan untuk tujuan mencela gitu, mencela perempuan. Wahai Ummu Sulaim, ya, kamu udah buka-buka rahasia perempuan gitu. Awatahtalimul mar'ah, ini ya. Apakah perempuan itu keluar mani? Ya gitu ya. Apakah wanita itu ngimpi dan bisa juga keluar mani? Kata siapa? Ummu Salamah. Maka Nabi Muhammad jawab tuh, fa'ajabahan Nabiyul Karim biqauli, idzan fabima yusbihuhal waladu. Nah, jadi ini jawaban Nabi terhadap Ummu Salamah yang tidak percaya kalau orang perempuan itu keluar mani. Kata Nabi Muhammad menjawab, ya, idzan kalau memang kamu nggak percaya perempuan itu keluar mani, fabima yusbihuhal walad, ya. Itu anak, kalau ada orang punya anak, kadang-kadang anaknya nyerupain siapa? Ibunya gitu. Nggak selalu anak serupa dengan apa? Bapak. Kan kita punya anak kadang-kadang yang serupa ibunya, kadang-kadang serupa. Nah, anak nyerupain nyaknya berarti si nyaknya juga punya air mani gitu maksudnya, ya. Ya gitu. Jadi anak kadang-kadang nyerupain bapaknya, kadang-kadang nyerupain ibunya. Kalau anak yang nyerupain ibunya berarti perempuan punya air mani. Dalam hadis lain dikatakan apabila, ya, airnya perempuan itu lebih menguasai daripada air bapaknya, nyerupain nyaknya gitu. Kalau air bapaknya menguasai ibunya berarti anak itu nyerupain apa? Bapaknya. Nah inilah contoh kalau perempuan itu malu nanya. Muraduhu, ini kata Tuan Musonib, apa jawaban Nabi? Izan fabima yusbihal walad. Jadi kata Nabi, wahai Ummu Salamah, kalau kamu tidak percaya perempuan itu keluar mani, dari mana itu anak nyerupain nyaknya gitu ya. Apa itu maksudnya? Maksudnya kata Syahrabuni, annal janin yatawalladu min ma'ir rajul. Anak itu, ya, Allah ciptakan terdiri dari apa? Nah, kalau kita bilang ada sel telur, ada sel jantan lah gitu ya. Nah, anak itu diciptakan Allah dari ma'ar rajul, dari ma'al mar'ah, bukan hanya rajul doang. Yang punya air itu bukan apa? Bukan laki doang, perempuan juga, ya. Walihadza ya'ti lahu syabahun bi ummihi, oleh karena itu, ya, terkadang anak itu nyerupain apanya? Ibunya, ya. Hadza maqala Allah, inilah yang Allah firmankan dalam suratul insan, ya. Apa itu suratul insan? Ya. Dalam suratul insan adalah surat yang kita baca hari Jumat subuh, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini suratul insan ayat 2. Sungguhnya aku ciptakan manusia, kata Allah, terdiri dari apa nih? Nutfah, air mani. Amsyaj, nah, yang bercampur. Berarti bercampur apa nih maksudnya? Bukan hanya satu air mani, air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Nabtalihi, ya. Kemudian setelahnya jadi manusia itu aku uji, coba, ya, aku uji, ya. Nah, ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jadi manusia, kita dewasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini. Faja'alnahu sami'an basira. Yang asalnya dari air itu aku jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Qala Ibnu Katsir menafsirin ayat tadi,
ayat amsajin kata beliau akhlat. Jadi Allah ciptakan manusia itu terdiri dari air yang bercampur. Ya. Amsaj ada akhlat bercampur. Al-masju wal masiju asyai'ul mukhtalat tuh. Ba'duhu bi ba'. Ya. Sesuatu yang bercampur satu dengan yang lain. Maksudnya mani laki-laki dengan mani perempuan. Qala Ibnu Abbas yang dimaksud air itu kata Abdullah bin Abbas ma'ar rajul wa ma'al mar'ah idza tama'a, kalau kumpul di rahim perempuan waqtalata, maka dengan izin Allah, maka ya kalau memang dia tidak ditentukan mandul, kalau nggak mandul dia subur maka akan jadi janin. Hakadha, demikianlah. Nah ini kan contoh tadi. Demikianlah mislu hadhil asnilatil muharrajah. Demikianlah contoh soal-soal yang sulit. Apa sulit artinya? Ya sulit kalau mau diterangin malu gitulah. Karena yatawallal jawab anha bima ba'du zauja. Oleh karena itu yang menjawab kalau ada soal-soal seperti ini langsung yang jawab langsung bukannya Nabi langsung tapi melalui siapa? Melalui para istri-istri Nabi. Lihada taqulu Sayyidatu Aisyah, oleh karena itu Aisyah berkata, rahimallahu nisa'al ansar. Ini rahimah doa, semoga Allah memberikan rahmat kepada wanita-wanita orang Ansar. Kenapa Aisyah doain sama perempuan Ansar? Karena mereka itu malu. Mana ahunnal haya ayyatafaqahna fid din. Orang Ansar nggak malu gitu. Jadi orang Ansar nggak malu, yang malu tuh orang muhajirin. Kata Aisyah doain semoga Allah memberikan rahmat pada perempuan orang Ansar, karena orang Ansar itu tidaklah mencegah. Mereka nggak mencegah malunya untuk menanya tentang masalah agama. Seperti siapa tadi? Ummu Sulaim. Kan Ummu Sulaim orang Ansar, dia nggak malu-malu tuh nanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana apakah orang perempuan apabila mimpi wajib mandi, kok kenapa wajib mandi? Ya gitu ya. Nah ini contoh orang Ansar. Ya oleh karena itu Aisyah mengatakan semoga Allah berikan rahmat kepada wanita Ansar, tidaklah mencegah mereka itu malu, tidaklah mencegah malu berarti nggak punya nggak malu dalam masalah yang benar, nggak malu untuk mempelajari masalah agama. Oleh karena itu besok-besok terjadi seperti ini, langsung nanyanya sama Aisyah deh, nggak melalui Nabi gitu ya. Wa kanatil mar'atu minhunna ta'ti ila sayyidah Aisyah fil dhalam. Nanyanya juga gelap supaya nggak diketahui sama orang laki. Jadi litas alaha amba di umuridin, mereka nanya ya tentang masalah agama. Wa an ahkamil haid wan nifas wal janabah wa ghairil ahkam, tentang hukum haid, nifas, janabah dan lain-lain yang berkaitan dengan perempuan. Fakana nisa'ur rasul khairu muallimat, maka para istri Nabi sebaik-baik guru, sebaik-baik gurunya perempuan. Wa muwajjihat lahunna, sebaik-baik muwajjih ya. Penyuluh, pengarah, sebaik-baik penyuluh, pengarah untuk perempuan. Wa antarikihinna tapaqquhan nisa fi dinillah. Nah, melalui para istri Nabi lah ya, sahabat-sahabat perempuan mempelajari ilmu agama Allah ya. Baik. Summa innahu minal, kita masih berbicara tentang hikmah apa nih? Taklimnya ya. Summa innahu minal ma'lum, tambah lagi nih. Sebagaimana kita maklum anna sunnah mutahharah laisat qasiratan ala qaulin nabi fahasbu. Seperti kita sama-sama maklum bahwa hadis Nabi tidak hanya sebatas ucapan. Ya. Kan Nabi Muhammad punya ada hadis qauli, ada fi'li, ada takriri ya. Hadis Nabi tidak sebatas qaulin Nabi fahasbu. Tidak hanya sabda melalui lisan. Bal hiya tasmulu qaulahu wa fi'lahu wa takrirahu. Bahkan hadis Nabi itu meliputi ucapannya, perbuatannya, bahkan takrir.
ngucapin enggak, melakukan enggak, diem. Nah, diem itu hadis. Gitu. Diem itu apa? Hadis. Gitu. Ada orang makan daging dob, apa dob itu? Biawak. Nah, ya. Ada sahabat makan daging biawak. Nabi enggak makan. Berarti kan Nabi enggak melakukan. Nabi enggak melarang tuh. Enggak mengucapkan, enggak melakukan, tapi Nabi diem. Nah, ini hadis. Apa artinya? Boleh. Kalau misalnya boleh, masa iya Nabi diam? Nah, itu namanya takrir. Nabi enggak mengucapkan, Nabi enggak melakukan, namun Nabi diam. Diamnya itu jadi hadis. Ada sahabat makan daging biawak. Nabi enggak ngomelin. Nah, kan berarti enggak ngomong namanya, ya. Enggak ngomelin dan kagak makan, ya. Tapi Nabi diam. Nah, ini takrir. Nah, ini menunjukkan biawak itu hukumnya apa? Boleh. Ya. Nah, ketika ditanya kenapa kamu nggak makan, ya, makan aja dah, gua demen. Kalau bahasa ente, ya, gua nggak suka makan gitu. Bukan saya nggak makan bukan lantaran haram, karena nggak suka. Ya. Ya, gitu. Kelinci kan boleh nih baca. Kalau ente makan kelinci, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nah, kan nggak semuanya orang suka. Ya. Ada orang makan kelinci ingat kucing, jadi nggak ini. Nah. Itu takrir. Jadi hadis Nabi ada qauli, ada fi'li, ada takrir. Wa kullu hadza min asy-tasri' alladzi yajibu 'alal ummah tiba'u. Semua ini tasri' yang umat Nabi Muhammad ngikutin. Baik itu fi'li atau qauli atau takrir, kita sebagai umatnya harus mentaati. Fama yang kulunana akhbarahu wa af'alahu alaihi salam fil manzil ghairu haula ini suah. Nah, yang menyangkut masalah Nabi punya bini lebih dari satu, kena hikmah ijma, yang menyangkut masalah apa ini? Ini hadis fi'li yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Kan katanya hadis itu tidak hanya ucapan. Kalau ucapan bisa disampaikan di masjid. Kan gitu. Nabi bersabda, bisa disampaikan melalui majelis taklim, bisa di mana? Di masjid, bisa tempat kumpul-kumpul. Tapi kalau hadis fi'li yang dilakukan Nabi di rumah tangganya, ini kan hadis fi'li. Nah, kalau yang ngeriwayatinnya bukan istri Nabi siapa? Nah, ya. Ada seorang bertanya, ada orang bertanya. Bukan bertanya, ada umatnya mau tahu apa yang Nabi lakukan, bukan yang Nabi sabdakan. Apa yang Nabi lakukan di dalam rumah tangga. Kira-kira nanyanya sama siapa? Nih, nanya sama siapa? Sama istrinya. Nah, kalau umpamanya Nabi nggak kawin, nanyanya sama siapa? Ya. Kan yang tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah, yang tahu persis siapa? Istri. Ini istri. Apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Nah, nanya sama Aisyah sama bini. Oh, Nabi itu kalau di rumah begini. Bukan sabda itu, bukan. Di sini kira, pama yang kululana akhbarahu, siapa yang meriwayatkan tentang apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah tangga selain daripada para istri Nabi itu, ya. Tuh, ghairu haula, selain para istri Nabi siapa yang meriwayatin jadinya itu? Akramahunna fakunna ummahat, tidak lain yang kita tahu bagaimana Nabi melakukan di dalam rumah tangga, tidak lain yang ngeriwayatin siapa? Fakunna ummahatin lil mu'minin. Jadi ummahatin itu menjadi khobarnya kana, isimnya kana, nun kunna, mereka itu, ya. Maka jadilah mereka itu, ya, ummahatil mu'min. Tidak lain adalah siapa? Ummahatil mu'min, zaujatin Rasulillah fid dunya wal akhirah. Tidak lain yang ngeriwayatin tentang apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rumah tangga, yaitu istri Nabi dunia akhirat, ya. Jadi Nabi Muhammad istrinya dunia akhirat. Karena setelah Nabi wafat, nggak boleh umatnya ngawinin bekas istri Nabi. La syakka anna li zaujatihi tahirat ridwanullah alaihinna akbarul fadli. Nah, tidaklah diragukan bahwa para istri Nabi mempunyai andil gitu loh.
mempunyai andil, mempunyai jasa yang sangat besar, meriwayatkan, nakli meriwayatkan semua yang dilakukan Nabi di dalam mana? Di dalam rumah tangga, ahwalihi wa atwarihi wa af'alihil manziliyah. Nah, ini kan namanya hadis fi'li yang dilakukan di rumah. Abdul Salam. Siapa yang peran membawa peran yang besar meriwayatkan apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah tangga? Peran yang paling besar dilakukan oleh siapa? Para istri. Walaqad asbaha min haula'i zaujat muallimat. Oleh karena itulah semua istri Nabi itu muallimat wa muhaddisat. Di samping guru, dia juga para istri Nabi yang menceritakan, ya, rawi-rawi, naqalna hadjahu, yang meriwayatkan tentang petunjuk Nabi ketika berada di dalam rumah tangga. Wastuhirna, terkenal istri Nabi ini dengan kuwatil hifzi, hafalannya kuat, nubug, cerdasannya luar biasa, seperti Aisyah radhiyallahu anhum wa anhunna ajma'in. Nah, ini saja satu hikmah yang kita kaji pada pengajian ini, yaitu hikmah ta'limiyah. Adapun yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik. Nah, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, mari sama kita baca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah. Allah berkati kita semua di bulan suci Ramadan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.